Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan 3 dengan judul ekuitas pemegang saham. Sebelum melanjutkan lebih detail, kami ingin memperkenalkan diri nama-nama kelompok. Perkenalkan, saya Absen Seran. Saya Maria Yunda Santibai. Saya Maria Katrina Fabio. Saya Jurmanyanti Wartoau. Saya Desya Yolanda Seran. Saya Margareta Seran. Saya Fitri Berniu. Sekian perkenalan kami. Kepada materi dipersilakan. Dua sumber utama ekuitas pemegang saham adalah yang pertama, modal yang dikontribusikan oleh pemegang saham disebut modal depositor, dan yang kedua, laba bersih yang ditahan dalam bisnis disebut laba ditahan. Pengertian ekuitas. Yang pertama, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Yang kedua, aset merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan, sementara kewajiban adalah tanggung jawab dari perusahaan seperti hutang yang wajib untuk diselesaikan atau dilunasi. Setelah hutang dibayarkan, nilai aset yang tersisa inilah yang disebut dengan ekuitas. Ekuitas juga bisa diartikan sebagai harta bersih yang bersumber dari investasi pemilik perusahaan dan juga hasil dari aktivitas usaha perusahaan. Pengertian ekuitas yang ketiga, jumlah ekuitas bisa berkurang apalagi jika ada penarikan kembali penyertaan oleh pemilik perusahaan, pembagian jatah keuntungan, dan yang terburuk karena adanya kerugian perusahaan. Nilai dari sebuah ekuitas juga bisa menjadi negatif jika jumlah kewajibannya lebih besar dibandingkan dengan jumlah aset. Hal ini bisa dikenal dengan istilah defisit. Yang keempat, ekuitas perusahaan adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemilik perusahaan atau para pemegang saham jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutangnya dilunaskan. Yang kelima, ekuitas ini biasanya disajikan pada neraca keuangan pada bisnis tersebut. Nilai ekuitas merupakan nilai yang paling sering digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan suatu entitas bisnis. Nilai buku suatu perusahaan juga dapat diwakili dengan ekuitas pemilik atau pemegang sahamnya. Jenis-jenis ekuitas. Ekuitas pada bisnis dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekuitas pemegang saham dan ekuitas pemilik. 1. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. 2. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Contoh ekuitas berdasarkan pos atau akun. 1. Saham biasa. Saham biasa merupakan ekuitas bisnis yang mencerminkan modal atau investasi awal yang disetorkan. Ekuitas ini memberikan hak kepada pemilik atau pemegang saham untuk memiliki aset-aset tertentu. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban-kewajiban, termasuk memilih direksi dan pejabat yang berwenang, serta merumuskan prosedur dan kebijakan perusahaan. 2. Saham preferen. Berbeda dari saham biasa, pemilik saham preferen hanya memiliki sedikit kewajiban dan tidak memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, mereka biasanya memiliki hak
pemegang saham biasa. 3. Saham treasury. Contoh pos ekuitas bisnis dan lain adalah saham treasury. Saham jenis ini digunakan untuk membeli kembali saham-saham dari pemegang saham biasanya. Nilai saham ini biasanya negatif dan dipresentasikan dalam pembukuan sebagai pengurangan atas total nilai ekuitas. 4. Pendapatan yang disimpan. Saldo laba atau pendapatan yang disimpan adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh suatu bisnis dikurangi seluruh dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Intinya, pendapatan ini adalah pendapatan bersih yang Anda sebagai pemilik bisnis peroleh dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham. 5. Tambahan modal yang dibayarkan. Ekuitas bisnis jenis ini diperoleh dari tambahan investasi yang disetorkan oleh pemegang saham di luar nilai saham pokok mereka. Pos ekuitas ini disebut juga kontribusi surplus, yang biasanya jauh lebih tinggi dari pos-pos ekuitas lainnya. Nilai ekuitas ini dapat berubah sesuai dengan untung rugi yang diperoleh perusahaan dari penjualan saham. Pentingnya ekuitas dalam suatu perusahaan. Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas bersaham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek baik di masa yang akan datang. Misalnya, PT QRST memiliki 1 juta saham dengan nilai ekuitas 8 juta, sebagaimana tertera pada neraca keuangan perusahaan tersebut. Anda akan mengira bahwa harga saham perusahaan tersebut adalah 8.000, ternyata tidak. Di bursa saham PT QRST diperdagangkan pada angka 14.500 per saham. Artinya, nilai pasar PT QRST yaitu 14.500 jauh lebih tinggi dari ekuitas perusahaan tersebut. Hal ini merupakan nilai positif para investor atas performa perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Saat menjalankan bisnis, seorang pengusaha wajib memahami dasar-dasar ekuitas perusahaan. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui seberapa besar nilai saham dan aset tanpa hutang dan kewajiban yang menunjukkan sehat tidaknya sebuah perusahaan. Kesimpulan, perhitungan ekuitas dalam bisnis harus dilakukan secara detail, terutama jika bisnis atau perusahaan Anda memiliki banyak investor atau stakeholder yang terlibat di dalamnya. Pengelolaan ekuitas juga harus dilakukan secara terencana untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan penetapan modal. Untuk penetapan penjualan penawaran saham kepada masyarakat pada umumnya harus ditempuh melalui prosedur go publik. Penawaran umum dengan cara menawarkan melalui publik expo, penawaran melalui media elektronik agar penawaran saham dapat diketahui oleh masyarakat luas. Kecuali untuk modal saham yang ditawarkan pada saat pendirian perseorangan, biasanya penawaran saham terbatas hanya pada pendirian perseorangan. Penawaran saham dari suatu perseorangan terbatas yang ditempuh dengan cara go publik, penawaran umum, pada umumnya untuk perseorangan yang telah berdiri dan beroperasi beberapa tahun, dan penawaran harus melalui perantaran pasar uang dan modal. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.